Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil nabiyyi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa suwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa ulama'il musaffifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa musulat ila hadrati mu'allifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'awwidu ala tashrika hadzal kitab syai'un la ilaha wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Batul dari belas akeh. Al-Batul dari belas asih. Al-Batul dari belas asih. Hubbulan rasa cinta. Hubbulan rasa cinta. Zaka utawi mangkono kaki tutur maklum iku kaweruhan wa huwa wa ma la
dalik. Wadali dalam utawi manggon-manggon ingkang ditutur jalan iku jelas apa dalik. La tadulu ojo, la tadulu ojo boten siro kade ada sagi piro nasihat walan ojo taku mongko siro kade pangkane makanan alias kang subur bauku dalam duluke wong tua anjala hotel aldi opo berdiri sampean. Jadi di dalam kitab Birrul Walidain diterangkan Birrul Walidain itu kita sebagai murid, kita sebagai anak, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita bisa berbakti kepada guru-guru kita. Kita bisa berbakti kepada ulama-ulama kita. Jangan sampai sampean melupakan jasa-jasanya kedua orang tua sampean yang telah melahirkan sampean bisa di muka bumi ini. Dengan keadaannya sampean, dengan keberadaannya sampean saat ini, tak lain bukan dari jasa-jasanya kedua orang tua sampean. Kasih sayang orang tua ibu itu tidak ada tandingannya. Kalau seorang tua kepada anak itu sangat luar biasanya. Dan nanti ketika sampean sudah menginjak dewasa, menginjak umur, faktor umur orang tua sampean ini semakin tua, sampean harus bisa berbakti kepada orang tua sampean. Sampean harus bisa melayani, mengopeni, mengasihi, karena tidak bisa diukur. Kalau mau mengukur, kita harus menggendong orang tua kita 16 kilo, digendong melalui pundak kita, diangkat, itu baru sebanding. 16 kilo itu lama, karena sini tanggung 15 kilo, sini alun-alun Jember itu 15 kilo, Tanggul sampai Jember itu 30 kilo. Kalian harus jalan gendong orang tua sampean di pundak sampean 16 kilo, baru itu sebanding sama perjuangannya seorang ibu di waktu melahirkan sampean agar sampean bisa hidup di muka bumi ini. Seorang orang tua itu lebih baik mati, yang terpenting anaknya bisa hidup. Itu perjuangannya seorang ibu. Makanya sampean ketika sampean kepingin sukses, ketika sampean kepingin hidup enak, jangan sampai membantah
sampean. Umpama sampean itu membantah kedua orang tua sampean, sampean akan dibenci pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ini menyikapi prinsip-prinsip kita sebagai seorang anak? Kalau masalah beda pandangan sama orang tua, itu hal yang wajar, hal yang lumrah, hal yang lumrah. Jadi tidak perlu dipertanyakan. Maksudnya itu begini, ketika sampai nanti itu mondok, ada pihak orang tua itu tidak menyetujui sampai misalnya mondok, itu terserah sampean, tergantung sampean. Apa inginnya sampean, pasti orang tua sampean mendukung sampean. Karena seorang tua memondokkan anak, ini menaruh aset-aset inten berlian. Jangankan kok sampean, jangankan orang tua sampean, umpama itu misalnya di sini banyak anak yatim, kok loro-loro itu lora ini tidak bisa ngajar, bila perlu itu diberangkatkan untuk, karena itu aset amal jariah. Jadi sampean kalau kepingin mempunyai aset yang berharga, kuncinya itu 3 pilar. Sampean harus yang senang kepada orang-orang janda yang tua. Janda yang tua itu sampean kasihi, sampean welas asihi, sampean berikan, meskipun sampean tidak mempunyai uang, tenaga sampean kasih. Yang nomor 2, seorang anak yatim piatu, sayangi mereka, kasihi mereka, bila perlu kasih uang, beliin apa. Yang nomor 3 ialah mengasihi orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak mampu. Itu resepnya Sultanul Auliya Sayyidina Sabil Qadir Jilani yang meniru Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zamannya Sabil Qadir Jilani itu banyak anak yatim piatu yang ada di pondoknya beliau. Banyak juga orang-orang yang sudah janda tua banyak yang ada di dalam pondoknya Sabil Qadir Jilani. Dan begitu pula juga banyak golongan orang-orang yang tidak mampu yang dimelasi oleh Sultanul Auliya Sayyidina Sabil Qadir Jilani. Itu amaliyahnya bagi kita dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Resep 3 ini sampai harus ingat-ingat betul. Resep 3 ketika sampai lakukan, ketika sampai amalkan, rezekinya sampai tidak akan pernah surut sampai. Ada terus, tak terduga-duga. Jadi jangan sampai ini menyia-nyiakan seorang ibu sampean atau menyia-nyiakan orang tua sampean, entah ibu maupun bapak sampean. Tidak boleh. Sejelek-jeleknya orang tua ialah orang tua kita. Semelarat-melaratnya orang
dijadikan orang-orang yang agung, dijadikan orang-orang yang tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu-malu kita mengakui itu orang tua saya. Apalagi nanti ketika sampean mau menikah, jangan malu-malu memberitahu ke bakal suami sampean apa adanya orang tua sampean. Umpama calon suami sampean nanti kalau tidak sayang sama orang tua sampean, kalau bisa jangan dilanjutkan. Nanti akan memutuskan hubungan seorang orang tua kepada seorang anak. Akhirnya sampean lebih mementingkan suami-suaminya sampean dibandingkan kedua orang tua sampean. Pasti Allah akan melaknat sampean di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang tua itu mempunyai hak luar biasa, haknya orang tua. Apalagi kalau orang tua kita itu sudah menginjak umur 60, ekstra itu pelayanannya, belas kasihnya, ditemaninya harus. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kedua orang tua sampean. Karena bukti kasih terbesar orang tua sampean tidak bisa mengembalikan. Tidak bisa mengembalikan apa yang menjadi perjuangan orang tua sampean. Ketika sampean menyia-nyiakan, ketika sampean melupakan, jangankan menyia-nyiakan, melupakanku atau menghina, itu tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh melupakan orang tua kita. Yang nomor dua, tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Yang ketiga, tidak boleh menghina orang tua kita dengan sebutan nama biasa. Tidak boleh. Meskipun dengan nama bapak, meskipun dengan nama ayah, meskipun dengan sebutan papa, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita. Makanya kalau sampai lihat Indosiar, sampai lihatnya MNC TV, coba sampai itu lihat Indosiar atau lihat di YouTube itu zaman-zaman kerajaan Majapahit itu, Biung mau kemana? Itu pakai bahasa Indonesia. Biung mau kemana? Maksudnya itu ibu mau kemana? Kan bahasanya ini kan dulu. Kalau sampai jangan terlalu kasar, tidak boleh. Makanya kalau itu enggan bahasa Madura kasar. Bahasa Madura kasar ketika orang pakai merusak budaya Jawa Keraton. Bahasa yang Jawa Keraton itu nanti aksara tinggi, aksara Jawa itu hilang. Kalau belajar Madura yang halus itu masih bisa. Kasur, terus cangkolan, itu masih bisa. Adunan, itu masih bisa. Adunan, panjenengan. Terus abdina kaulo atau abdi dalam, itu jawabannya. Jadi berbahasa apapun berbahasa yang sampai pakai, usahakan ketika berhadapan kedua orang tua sampean, di hadapan orang tua sampean harus merendah serendah-rendahnya. Ketika sampean
melupakan kedurhakaan, penghinaan, penentangan, sampai akan mendapatkan musibah-musibah suatu saat nanti. Tinggal hitung harinya. Tidak nunggu surga neraka itu kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di waktu sampai masih hidup di dunia ini, ketika sampai 4 ini sampai dilakukan, sampai akan tertimpa suatu musibah-musibah yang Allah langsung berikan kepada sampai. Dan yang selanjutnya, kita ini jangan terlalu mengutamakan istri ataupun seorang suami daripada orang tua kita sendiri. Jadi wabil khusus yang perlu kita utamakan ialah orang tua kita terlebih dahulu, baru ke istri ataupun ke suami. Diumpama sampean malahan sama kedua orang tua sampean tidak akan bisa menjadikan mantan anak. Sebutan mantan anak, mantan bapak itu tidak ada. Tapi kalau hubungan sampean dengan suaminya sampean kok sampai cerai, jadinya mantan suami, mantan sang istri, mantan. Tapi kalau untuk orang tua dan anak itu tidak bisa dipisahkan. Meskipun orang tua sampean ada yang meninggal, itu pun jasadnya, tapi rasanya itu tetap rindu kepada orang tua kita yang telah mendahului kita pergi ke rahmatullah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap rindu, jadi tidak ada hubungannya. Oh, itu wis meninggal itu bapakku, tidak usah kita urus-urus, tidak boleh. Umpama tidak bisa menjenguk di makomnya, minimal setiap sholat 5 waktu sampean khususi tawasuli al-Fatihah 1 kali atau 7 kali. Kalau selama itu kita bisa menziarahi kubur terlebih dahulu, baru kita berdoa. Lihat situasinya terlebih dahulu. Jadi sampean ini jangan sampai ketika sudah punya suami mendahulukan suami sampean. Karena seorang tua mempunyai sakit hati yang luar biasa. Sakit hati yang luar biasanya bagaimana? Diumpamakan sampai sudah menikah dengan seseorang, lalu sampean itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukan, jabatan, pangkat dan harta kekayaan. Umpama orang tua sampean itu rumahnya jelek, sampean gak rasam lah, malu lah, tidak boleh. Jangan sampai enakan di rumah saya sama suami saya ini besar gini, rumah sampean jelek juga, tidak boleh. Tidak diperbolehkan kalau menghina kedua orang tua kita. Sepegel-pegelnya kita, semarah-marahnya kita kepada orang tua kita, tidak bisa. Kita ya diem. Modal kita kalau marah sama orang tua ya diem. Karena marahnya orang tua perlu sampean ketahui. Marahnya orang tua sampean kepada sampean itu mendidik bagaimana caranya sampean biar tidak meniru jejaknya orang tua yang umpamanya memiliki masa lalu atau masa kelam yang kurang bagus. Jangan sampai ikutin orang tua. Cukup saya saja.
sampean jangan sampai ikutin orang tua. Itu jawaban orang tua ketika orang tua itu marah kepada sampean. Itu jawaban orang tua sampean kalau sampean itu dibilang seperti itu. Jadi sampean jangan mudah emosi, jangan mudah acuh tak acuh. Karena orang tua nggak ada yang menginginkan putra putrinya menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, ketika sampean sudah seperti itu, 4 pilar tadi sampean pegang dengan kolbu, dengan hati sampean, bukan dengan telinga sampean, baru sampean melakukan adab atau etika berbakti kepada kedua orang tua sampean. Jadi sampean itu jangan berbakti terlebih dahulu kepada orang tua sampean kalau sampean masih melanggar 4 pilar tersebut. Menghina orang tua lah, menjelek-jelekan orang tua lah, dan nurut kata orang tua lah, menentang omongan orang tua lah. Tidak bisa, itu dulu dilakukan dulu, dipraktekkan dulu menjadi amalia-amalia yang bagus, cermin kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baru sampai melangkah berbakti kepada kedua orang tua sampean. Sampean berbakti kepada kedua orang tua sampean itu seperti hanya sampean membuka gerbong-gerbong pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean kepingin surga, gratis, sampean harus berbakti kepada kedua orang tua sampean. Ending-endingnya ketika kedua orang tua sampean itu, kedua orang tua kita itu berada di awasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti satu yang dituntut orang tua, belajar. Karena belajar itu tidak ada habisnya. Belajar tidak ada habisnya. Ulama Banten mempunyai sejarah. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Tanara Al-Jami itu mondok dari usia kecil sampai separuh. Alhamdulillah Allah berikan pangkat, Allah berikan dudukan, bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang imam di Masjidil Haram. Terus ada juga di Kalimantan. Umpama itu beliau itu gini, usianya ini masih muda kayak mama, usia 21 atau 22. Namanya itu Dato' Kalampaya di Kalimantan. Ini kakeknya ada guru sepupu di Papua. Beliau itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Dari kecil sampai seusianya Lora ini masih meninggal ilmu. Sama orang tuanya mau dinikahkan. Kalampaya, sampai mau menikah. Mau Abah? Ya ada kasokan Abah. Mau. Sedikit jauh Abah? Mau. Sama itu, iya dah, tak apa-apa. Setelah Qabil itu nikah pada media bin Zuhur, langsung matur sama istrinya itu. Dek, istriku, sampai ini kan sudah sah sama saya. Izinkan saya mau memperdalam ilmu di Mekah. Izinkan saya mencari ilmu di Mekah. Jadi ketika Qabil itu nikah pada media, bukan malam pertama, tapi langsung ditinggal oleh Dato' Kalampaya di Mekah. Selama berapa tahun? Selama 35 tahun. Selama 35 tahun. Jadi alhamdulillah Allah menggantinya itu
selama 35 tahun tidak berjumpa kepada seorang istri, Allah berikan umur kedua orang itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal usia 148. Dan istrinya pun juga meninggal dengan keadaan 100-an. Hanya modal ditinggal selama 35 tahun. Coba sampai praktekin. Kalau tidak bisa mempraktekin, misalnya sampai nikah nanti, paling mentok 20 tahun, 25 tahun, wis meninggal. Karena tidak barokah, umur-umur yang tidak barokah meninggal. Dan itu pun jarang yang dilakukan remaja-remaja kita seperti ini. Seperti itu bagian dari aset-aset suatu saat nanti. Umpama kita itu tidak ada ulama, roboh kita ini nanti. Umpama sekarang ini ulama tidak ada, seorang santri tidak ada, mau jadi apa ini nanti dunia? Bumi ini mau jadi apa? Dulu ketika sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika berdakwah, dilempar batu, dipukul-pukul, dilempar kotoran. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kalau sampeyan panjenengan ridho, aku matur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengguntingkan gunung-gunung itu biar meletus, biar disapu rata oleh orang-orang penentangmu. Orang-orang yang tidak suka denganmu, orang-orang yang membenci denganmu akan aku maturkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua masyarakat, agar semua makhluk yang ada di muka bumi ini telah melukaimu, hancurkan saja. Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Jangan Jibril, kalau tidak kena sekarang, siapa tahu puluhan tahun, ratusan tahun semua orang akan cinta kepada aku ya Jibril. Segitunya Kanjeng Nabi Muhammad. Sabarnya luar biasa. Coba kalau kita sampai tidak bisa. Makanya kita harus senang kepada para santri-santri yang menuntut ilmu, senang juga kepada ulama-ulama yang mumpung masih hidup itu. Jadi bahaya cagarnya bumi itu 3, ulama, pondok pesantren, sama santri. Selama 3 ini masih kokoh, ujung tombaknya ini masih kokoh, insya Allah hari kiamat Allah akan diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita enteng-enteng, tetap kita takut meninggal dengan keadaan hari kiamat. Jangan terlalu kita itu enteng-enteng. Gimana caranya kita itu memperbaiki diri, gimana caranya kita itu memperbaiki keadaan, bagaimana caranya kita itu memperbaiki, terus memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Jadi sampai ketika sampai bikin mulia, sampai harus punya pegangan 2, ridhonya orang tua sampean. Karena di dalam kitab Birrul Walidain diterangkan, ketika sampean itu melakukan kesalahan meskipun besar misalnya kepada orang tua, tanpa sampean itu meminta maaf kepada orang tua sampean yang memaafkan terlebih dahulu. Tapi kalau pukul ustaz, pukul kiai, pukul ulama, kalau sampean tidak minta maaf terhadap ulama atau kepada kiai atau kepada ustaz, jangan harap seorang ulama itu memaafkan sampean dengan mudah. Itu perbedaannya. Karena
sama-sama pilarnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, estafetnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ini keluar dari pondok menyalahi aturan-aturan etika. Oh ulama itu gini, oh ulama itu gini, oh ulama itu gini. Sampean diperjelas, Lora akan perjelas sampean bahwasanya setiap ulama yang ada di muka bumi ini mempunyai jalannya berbeda-beda, mempunyai jalannya yang tidak sama. Jadi jangan sampai beda pemahaman, beda sisian, beda pendapat, moro-moro langsung sampai serang. Tidak diperbolehkan sampai. Karena sampai hanya seorang murid, hanya seorang santri. Tidak boleh ikut campur urusan ulama-ulama semuanya. Karena beda makamnya, tidak luput. Lah umpama ada seorang ulama besar dengan ulama besar, adu argumentasi, adu pendapat, adu perselisihan, sampean jangan pernah ikut-ikut, karena sampean kendaraannya beda. Ulama besar berselisih, itu seperti hanya bis ketemu bis. Kalau sampean ikut-ikutan melemah, kayaknya itu nanti beda sampean. Jadi jangan sampai perseteruan ulama-ulama sampai itu memihak salah satu. Kalau bisa, pihaklah kedua-keduanya. Tidak boleh. Jadi yang terpenting sampai suatu saat nanti ketika sampai berinjak dewasa pulang dari pesantren, pesannya harus berhati-hati, harus berhati-hati. Karena itu nanti akan diguncang sama Zionis Israel. Ulama ketemu ulama dibenturkan, kiai ketemu kiai dibenturkan, semuanya akan dibenturkan. Maka dari itu kita harus siap-siap payung sebelum hujan. Bagaimana kita mempersiapkan seperti itu? Ya ngikutin zamannya Wali Songo, punya kuda. Itu jangan punya sepeda motor, beli kuda. Nanti kendaraan itu suatu saat nanti itu akan ada, diganti kuda, bajunya itu diganti daun. Kami harus siap-siap, karena nanti global, bukan hanya Indonesia. Jadi sampai harus berhati-hati, intelektualnya sampai juga harus naik. Wallahu a'lam bishawab.